malam, Muan Mudan. Jumpa lagi bersama dengan kakak-kakak pengasuh di malam ini lewat ibadah sekolah minggu. Ya adik-adik, di malam ini ada sukacita. Kalau ada sukacita, kakak pengasuh mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Dan sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita katakan sukacita. Dan kalau kakak pengasuh katakan sukacita, adik-adik di rumah katakan sukacita. Sambil ikuti gerakan kakak pengasuh. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Sekali lagi ada sukacita? Ada. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Adik-adik yang di rumah, di malam ini kita akan memuji Tuhan dengan 2 buah lagu. Yang pertama, kasih itu memaafkan. Dan yang kedua, Yesus itulah satu-satunya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah marah, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah marah, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan pula 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya adik-adik, kita semua tenang dan mari kita ada dalam doa. Ibadah sekolah minggu yang berlangsung di malam ini, dari awal sampai akhirnya, kami dasari itu dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sekaligus ya Tuhan Yesus, sabda firman kebenaran-Mu yang hendak kami baca dan kami dengar di malam ini. Kami mohon Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Taruhlah hikmat-Mu pada kami Tuhan. Dan biarlah firman yang sebentar kami baca ini menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Karena sebagai anak-anak-Mu kami siap apa kata firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, di malam ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
dan firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan berakhir pada ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan yang berbunyi demikian: hidup menurut daging atau roh. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus paling berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Halo adik-adik yang ada di rumah. Di hari ini bersama dengan kakak pengasuh Tasya dan kakak pengasuh Vel, Halo. kita akan bercerita tentang buah-buah roh. Nah adik-adik, sebelum kakak pengasuh bercerita, kakak pengasuh berharap adik-adik duduk tenang dan dengarkan cerita yang kakak pengasuh bawakan. Nah adik-adik, cerita hari ini tentang buah-buah roh. Nah, apa itu buah-buah roh? Buah-buah roh itu adalah hasil kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Buah-buah roh itu terdapat pada Alkitab Perjanjian Baru, yakni Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi baca firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan, kira-kira ada berapa ya buah roh itu? Ya, benar, ada 9 buah roh. Nah, Kavel, kira-kira apa saja ya buah-buah roh itu? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, Ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan. ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Nah, adik-adik, di saat ini kakak pengasuh akan memberikan contoh-contoh dari 9 buah roh itu. Nah, buah roh yang pertama adalah kasih. Misalnya kakak pengasuh memberikan contoh, kalau adik-adik ada di rumah, adik-adik rajin membantu mama dan papa di rumah, sayang kepada papa dan mama, sayang kepada kakak dan adik. Kalau papa dan mama menyuruh adik-adik, adik-adik harus mengikuti perintah papa dan mama. Begitu juga kalau di sekolah, misalnya adik-adik punya teman yang tidak memiliki pena atau pensil. Kalau adik-adik punya kelebihan pena atau pensil, adik-adik boleh membaginya kepada teman yang tidak punya. Itu adalah contoh buah roh yang pertama, yaitu kasih. Nah, adik-adik, contoh buah roh yang kedua yaitu sukacita. Nah, adik-adik, kakak pengasuh akan memberikan contoh tentang buah roh sukacita. Sukacita berarti kita bergembira bersama-sama, kita memuji nama Tuhan, kita rajin beribadah, terutama ibadah sekolah minggu dan tunas. Nah, itu contoh buah roh tentang sukacita. Adik-adik yang ada di rumah, buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, adik-adik, contoh damai sejahtera adalah adik-adik tidak boleh berkelahi. Kalau adik-adik ada di rumah yang punya papa, mama, adik, dan kakak, ataupun tetangga kita yang lagi sakit,
Adik-adik tidak boleh memutar musik yang keras-keras, tidak boleh berteriak keras-keras karena itu akan mengganggu kenyamanan mereka. Adik-adik harus cinta damai. Itu adalah contoh buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Nah, adik-adik, buah roh yang keempat yaitu kesabaran. Nah, adik-adik, kakak pengasuh akan memberikan contoh tentang buah roh kesabaran. Adik-adik, ketika kita melakukan sesuatu, hal yang kecil maupun yang besar, kita harus melakukannya dengan penuh sabar. Kita harus melakukannya dengan baik-baik. Nah, adik-adik, itu contoh buah roh tentang kesabaran. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Nah, adik-adik, contoh kemurahan yaitu kita saling menolong orang lain, saling berbagi dengan orang lain. Misalnya, kalau adik-adik yang ada di rumah memiliki roti yang lebih, adik-adik boleh membagikannya kepada kakak atau adik kita. Itu contoh buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Nah, adik-adik, contoh buah roh yang kelima. Yang keenam. Nah, kakak pengasuh akan memberikan contoh tentang buah roh kebaikan. Nah, adik-adik, yang pastinya adik-adik tahu apa itu kebaikan. Yang pastinya adik-adik selalu melakukan yang baik, menolong sesama, menolong teman yang lagi susah, bahkan menolong siapa saja. Ketika kita melakukan itu, maka kita telah melakukan buah roh kebaikan. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, adik-adik, contoh buah roh kesetiaan adalah kita setia melakukan janji Tuhan Yesus. Sepertinya kita tidak boleh berbohong kepada papa dan mama di rumah, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Selalu dengar-dengaran kepada orang tua, agar adik-adik selalu diberkati dan disayang oleh semua orang. Nah, adik-adik, itu adalah contoh kesetiaan. Dan kita juga harus rajin sekolah minggu dan tunas. Nah, adik-adik, contoh buah roh yang kedelapan yaitu kelemah lembutan. Kakak pengasuh akan memberikan contoh buah roh tentang kelemah lembutan. Adik-adik, contoh buah roh kelemah lembutan yaitu kita tidak boleh bersikap kasar terhadap teman, kita tidak boleh memukul teman ataupun kita mendorong teman. Itu adalah contoh buah roh tentang kelemah lembutan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tadi sudah 8 buah roh yang sudah kakak pengasuh sampaikan. Kira-kira buah roh yang ke-9 apa ya adik-adik? Ya, betul. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Nah, adik-adik, kakak pengasuh memberikan contoh tentang penguasaan diri. Misalnya, adik-adik, kalau di rumah mama dan papa tidak punya uang, adik-adik tidak boleh memaksa papa dan mama untuk membeli barang yang adik-adik inginkan. Adik-adik harus menguasai diri adik-adik. Nah, selain itu, dan kalau itu
Kalau teman-teman adik-adik mengajak untuk melakukan hal-hal yang jahat, sepertinya mencuri, berbohong, melawan orang tua, adik-adik harus menolak itu. Ketika adik-adik menolak itu, adik-adik telah melakukan 9 buah roh, yaitu penguasaan diri. Ya, adik-adik di rumah, 9 buah roh itu yang sudah kakak pengasuh memberikan contoh. Nah, adik-adik, dari 9 buah roh yang tadi, adakah adik-adik sudah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? Adakah kasih atau sukacita yang sudah adik-adik lakukan? Ya, kalau ada, berarti itu tandanya Roh Kudus telah bekerja di dalam kehidupan adik-adik. Nah, dari cerita kakak pengasuh tadi, adik-adik sudah mengerti? Nah, sekian cerita kakak pengasuh di sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik telah mendengar cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh. Di malam ini kita akan memuji Tuhan dengan 2 buah lagu. Lagu yang pertama, Buah-buah Roh. Dan lagu yang kedua, K-A-S-I-H, Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada semua, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, di malam ini kita ada di dalam doa. Tapi kakak pengasuh mau bilang, adik-adik duduk tenang, lipat tangan, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, di malam ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena kasih Tuhan terhadap kehidupan anak-anak asuhan kami. Kami berdoa dan menyerahkan akan kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami Tuhan dari jenjang indria sampai dengan remaja. Tuhan tuntun dan pelihara mereka Tuhan. Tuhan sertai akan kehidupan mereka. Tuhan mau jaga langkah kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan akan kehidupan mereka kepada Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan bagi kami para pengasuh, mulai dari jenjang indria sampai dengan jenjang remaja. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, pribadi akan kehidupan kami Tuhan. Biarlah tugas dan tanggung jawab ini Tuhan selalu menyertai dan memberkati akan kehidupan kami. Tuhan Yesus,
sobat kami anak-anak, kami berdoa dan menyerahkan akan kehidupan orang tua anak-anak asuhan kami dengan berbagai tugas dan pekerjaan mereka yang mereka lakukan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, supaya lewat pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan membawa berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan selalu menuntun dan menjaga kehidupan mereka. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami berdoa dan menyerahkan akan firman Tuhan, cerita yang telah dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh lewat buah-buah roh. Biarlah firman itu menjadi pegangan dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah firman tetap memerangi akan kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami berdoa dan menyerahkan akan wadah sekolah minggu ini, Tuhan. Mulai dari ketua sampai anggota. Kami berdoa dan menyerahkan akan wadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan satukan kami untuk dapat melihat wadah ini ke depan. Kami berdoa dan menyerahkan akan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, inilah seluruh kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga, sambil kami mohon berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah mau tinggal menyertai anak-anak asuhan kami, mulai dari Indria sampai remaja. Kami para pengasuh, orang tua, negeri dan jemaat ini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu kita di hari ini telah usai. Jangan lupa besok adik-adik harus mengikuti ibadah tunas. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak pengasuh mau mengingatkan adik-adik di rumah untuk selalu rajin ibadah, selalu rajin berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga kita semua, selalu rajin membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak pengasuh mau mengajak adik-adik untuk mengucapkan seruan anak SMTPI. Kalau kakak pengasuh mengucapkan seruan anak SMTPI, adik-adik akan menjawab, "Aku anak Tuhan, rajin sekolah minggu, dan siap berkarya muan modan." Ikuti adik-adik seruan anak SMTPI. Aku anak Tuhan, rajin sekolah minggu, dan siap berkarya Muan modan. Seruan anak SMTPI. Aku anak Tuhan, rajin sekolah minggu, dan siap berkarya. Muan modan.